Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Jata Kamila, NIM 100112820250042. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial pengerjaan uji kompleks simple analyze dari data SDKI 2017 sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah manajemen dan analis data epidemiologi yang diampu oleh Ibu Farida Kumalasari, SKM MKM. Pertama, dalam melakukan analis kompleks simple, kita akan melakukan normalisasi bobot. Langkah pertama dalam normalisasi bobot ialah klik transform, lalu compute variable, kemudian pada target variabel diberi nama bobot normal, dan pada bagian numeric expression kita masukkan variabel V005 yang bagian moments individu, kemudian dibagi dengan 1 juta. Lalu kemudian klik OK. Setelah melakukan normalisasi bobot, langkah selanjutnya ialah membuat plan untuk analisis pembobotan. Pertama, kita klik Analyze, kemudian Complex Sample, kemudian pilih Prepare for Analyze, dan klik Browser. Beri nama file dengan bobot latihan 1, kemudian klik Save. Lalu klik Next. Nah, pada bagian Start Data, kita isi dengan variabel V024, yaitu variabel provinsi. Kemudian pada bagian Cluster, kita isi variabel V021, yaitu primary. Dan untuk bagian Sample Weight, kita isi dengan bobot normal yang tadi kita buat. Kemudian klik Finish. Selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif data kategori. Langkah pertama dalam analisis deskriptif data kategori ialah klik Analyze, kemudian Complex Sample, dan pilih Frequency. Lalu klik Continue. Nah, pada bagian Frequency table ini kita isi dari Type of Place, yaitu variabel V025. Kemudian pada variabel statistik, jangan lupa centang population size, table percent, standard error, dan confidence interval. Kemudian klik Continue dan OK. Dari output yang didapatkan, dapat dilihat bahwa sebagian besar responden, yaitu sebanyak 52,7%, merupakan responden yang berasal dari desa atau bertempat tinggal di desa. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif data numerik. Dalam melakukan analisis deskriptif data numerik, pertama-tama kita klik Analyze, lalu pilih Complex Sample, dan pilih bagian deskriptif. Kemudian klik Continue. Lalu masukkan variabel V221 pada kolom Measure. Kemudian klik Statistik, lalu centang bagian Mean, Sum, Standard Error, Confidence, dan kemudian klik Continue, lalu OK. Nah, dapat kita lihat dari hasil atau output yang didapatkan bahwa rata-rata jarak perkawinan dengan kelahiran anak pertama adalah 45,73 bulan atau kita bulatkan menjadi 46 bulan. Selanjutnya kita masuk ke analisis bivariat, yaitu analisis cross-step. Langkah pertama dalam analisis cross-step,
Kita pilih Analyze, kemudian Complex Sample, dan kita pilih Cross Steps. Kemudian kita klik Continue. Nah, pada bagian row, kita masukkan variabel age in 5 years. Kemudian pada bagian kolom, kita masukkan bagian variabel V106, yaitu Highest Educational. Kemudian kita klik statistik. Nah, pada bagian statistik, centang bagian population size, row percent, standard error, confidence interval, dan test of independent of row and columns bagian bawah ini. Kemudian klik continue dan OK. Nah, dari analisis yang telah dilakukan, didapatkan nilai SIG sebesar 0,00, yang artinya lebih kecil dari 0,5. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan antara tingkat pendidikan dengan usia responden. Selanjutnya kita lakukan uji regresi linear kompleks sampel. Langkah dalam uji regresi linear kompleks sampel ialah kita klik Analyze, kemudian pilih pada kompleks sampel, kemudian kita pilih bagian General Linear Model. Nah, di sini kita klik Continue. Kemudian pada bagian dependent variable ini, kita masukkan variabel V218, yaitu number of living children untuk bagian dependent variabelnya. Selanjutnya, kita pilih bagian age 5 year untuk di bagian faktor. Dan pada bagian covariates, kita masukkan variabel V136 atau number of house. Lalu kita klik OK. Nah, dari hasil analisis uji regresi linear kompleks sampel yang telah dilakukan, diperoleh nilai R-square yaitu sebesar 0,35, yang berarti model regresi ini dapat menjelaskan adanya pengaruh umur responden dengan jumlah anggota keluarga terhadap jumlah anak yang hidup sebesar 35%, dan sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar pemodelan. Dan langkah terakhir ialah melakukan uji regresi logistik kompleks sampel itu sendiri. Dalam melakukan uji regresi logistik kompleks sampel, pertama-tama kita klik Analyze, kemudian pilih Complex Sample. Nah, pada bagian ini kita pilih Logistic Regression, lalu klik Continue. Nah, pada bagian dependent kita masukkan variabel V217, yaitu variabel pengetahuan. Dan pada bagian faktor kita masukkan variabel V106, yaitu tingkat pendidikan. Kemudian masukkan lagi variabel V169A ke bagian faktor. Kemudian klik statistik dan centang pada bagian pseudo R-square, estimate, confidence interval, dan pastikan summary statistik for model dan sample design information-nya juga sudah tercentang, kemudian klik continue dan OK. Ya, berikut merupakan hasil dari analisis dari uji regresi logistik kompleks sampel.
Nah, dari hasil tersebut diperoleh nilai MCVD-nya itu 0,038, yang menunjukkan bahwa kemampuan variabel independen yaitu pendidikan dengan kepemilikan telepon genggam dalam menjelaskan variabel pengetahuan ovulasi sebesar 3,8%. Sisanya dijelaskan oleh faktor lain di luar pemodelan. Sekian dari saya mengenai tutorial dalam melakukan uji kompleks sampel data SDKI 2017. Bila ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf, dan untuk kelebihannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum